berhak disembah. Berarti kita harus murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Sehingga surat ini disebut surat Al-Ikhlas, yang artinya pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Itulah makna nama Allah Al-Ahad, yang Maha Esa. Begitu pula kalimat La ilaha illallah disebut kalimat ikhlas. Recording in progress. Karena La ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Dalam dua bagian ini ada dua rukun. Bagian yang pertama, La ilaha. Terkandung di dalamnya rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, penafikan. Maksudnya adalah kita mengingkari, menyalahkan, dan menjauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Bagian yang kedua, illallah. Terkandung di dalamnya rukun yang kedua, al-itsbat, penetapan. Artinya adalah kita tetapkan keimanan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas disembah. Sehingga kata para ulama, tafsir La ilaha illallah adalah La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia tidak benar. Kemudian kita amalkan, yaitu kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Maka dari itu kalimat ini disebut kalimat ikhlas, yang artinya pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Inilah jemaah sekalian, cakupan makna ikhlas yang pertama. Cakupan makna ikhlas yang kedua adalah dalam setiap ibadah, niat kita semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut niat yang ikhlas. Karena jemaah sekalian, ikhlas di sini pengertiannya adalah pengertian syariat. Jangan kita artikan dengan bahasa kita. Seperti ada orang hilang sandal, kemudian dia berkata, saya sudah ikhlas. Kalau dalam syariat, itu bukan ikhlas, tapi ridho. Atau minimal sabar. Ikhlas itu ketika seseorang beribadah kepada Allah dan niatnya hanya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Ganjaran apa? Tidak lain ganjaran surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka ikhlas di dalam Al-Quran dan Sunnah seringkali diungkapkan dengan kalimat ibtigha'u wajhillah, mencari wajah Allah. Sering kan kita baca dalam Al-Quran atau hadis, seorang yang beramal untuk mencari wajah Allah.
atau demi wajah Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan orang-orang yang ikhlas, innama nut'imukum liwajhillahi. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian suatu balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Lihat jemaah sekalian ayat ini, Allah menyebutkan orang yang ikhlas beramal demi wajah Allah. Tidak sedikit pun mengharap balasan dari orang yang diperlakukan baik, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Sampai para ulama mengatakan, kalau kita berbuat baik kepada orang, lalu kita minta kepadanya, tolong doakan saya ya, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena berarti kita berharap balasan dari dia. Memang kewajiban dia mendoakan kita, tapi kita nggak boleh berharap dia membalas perbuatan baik kita dengan mendoakan kita. Bahkan tidak pula sekedar berharap ucapan terima kasih. Tapi banyak orang yang marah kalau dia berbuat baik kepada orang lain, lalu orang itu nggak mengucapkan terima kasih. Dikhawatirkan dia marah karena dia memang nggak ikhlas. Dia harapkan ucapan terima kasih. Memang betul, orang yang diperlakukan baik wajib berterima kasih. Tapi kita yang berbuat baik kepadanya nggak boleh berharap agar dia berterima kasih kepada kita. Kenapa? Karena ikhlas itu hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ikhlas itu diungkapkan dengan kalimat demi wajah Allah? Karena jemaah sekalian, melihat wajah Allah itulah nikmat terbesar di surga. Semoga kita semuanya mendapatkan nikmat terbesar ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mau hasil rekaman kamera atau pusing? Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahan. Apa maksud tambahan di sini? Para sahabat radhiyallahu anhum menjelaskan az-ziyadah yang dimaksud dengan tambahan adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat surga yang terbesar. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham, orang yang ikhlas itu, dia berharap semata kepada Allah, agar Allah memasukkan dia ke dalam surga, dan menjauhkan dia dari api neraka. Makanya di surat Al-Isra ayat ke-57, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ibadahnya para nabi dan rasul. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan berharap rahmatnya dan takut azabnya. Berharap rahmat termasuk berharap surga. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu hamba-hambaku yang aku kehendaki.
Takut azab Allah berarti takut azab neraka maupun azab kubur dan azab di padang mahsyar, bahkan azab di dunia. Jadi berharap Allah masukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka itu bagian dari keikhlasan. Tapi sebagian orang salah paham. Mereka menganggap ikhlas itu nggak berharap apa-apa. Atau dengan kata lain, tanpa pamrih. Ini termasuk salah kaprah. Kalau ikhlas diartikan tanpa pamrih. Dalam artian tidak boleh berharap apa-apa. Ikhlas dalam syariat, kita berharap semata balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tidak berharap apa-apa. Kalau maksudnya tanpa pamrih, artinya tidak berharap dari selain Allah, itu benar. Itulah ikhlas. Kita berharap balasan atas amal ibadah kita hanya dari Allah semata, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Inilah jemaah sekalian, dua cakupan makna ikhlas. Saya ulangi, ikhlas itu pertama maknanya adalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Itulah makna ikhlas dalam penamaan surat Al-Ikhlas. Diambil dari nama Allah Ahadun, yang Maha Esa. Artinya, hanya Dia yang berhak disembah. Karena hanya Dia Tuhan kita. Maka kita murnikan ibadah kita hanya untuknya. Yang kedua, ikhlas itu adalah kita beribadah kepada Allah semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun kita harapkan balasan dari makhluk. Balasan apa yang kita harapkan dari Allah? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Sedangkan balasan dari makhluk itu biasanya orang mengharapkan dikasih harta, dikasih jabatan, atau minimal pujian dari makhluk. Maka itu adalah perusak keikhlasan. Dan jemaah sekalian, ikhlas ini mudah diucapkan, tapi prakteknya tidak mudah, kecuali bagi siapa yang Allah mudahkan. Karena orang yang ikhlas itu benar-benar dia tidak mengharap apapun dari selain Allah. Tapi seringkali di hati kita muncul keinginan supaya dipuji orang. Maka saat itu berarti kita tidak ikhlas. Itulah yang disebut dengan riya. Orang yang beramal dan di hatinya masih ada keinginan agar amalannya dilihat oleh orang-orang sehingga mereka memujinya. Maka jika masih ada keinginan itu di hati kita, berarti kita tidak ikhlas. Dan saat itu bagaimana nasib amalan kita? Amalan kita tertolak. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ada orang yang beribadah, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Dan orang nggak tahu. Orang lain tidak tahu apa hati kita. Ini urusan masing-masing kita. Antara kita dengan Allah saja. Orang lain bisa saja memuji-muji kita. Dia rajin sholat. Subuh sebelum adzan sudah di masjid. Padahal dia niatnya supaya dipuji orang. Sudah dipuji-puji orang, tapi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang Allah terima apabila didasari dengan ikhlas. Tetapi ikhlas bukan satu-satunya dasar bagi amalan kita. Masih ada dasar yang kedua yang harus kita penuhi, yaitu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian
dua syarat diterimanya ibadah. Sebagaimana terkandung dalam ayat berikutnya. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Quran yang berbicara tentang ikhlas. Yang kedua, surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidaklah sampai kepada Allah darah, daging, dan darah hewan kurban kita. Akan tetapi, yang sampai kepada Allah, ketakwaan dari kalian. Jadi, ketika kita menyembelih hewan kurban, atau hewan hadyu bagi jamaah haji, ataupun hewan akikah, ini 3 jenis sembelihan dalam Islam. Kurban, hadyu bagi jamaah haji, dan akikah untuk setiap orang tua yang diberikan nikmat anak. Disembelih seekor kambing di hari ke-7 apabila anak perempuan. Kalau anak laki-laki, 2 ekor kambing. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang sampai kepada Allah bukan daging hewan itu, bukan pula darahnya. Apa yang sampai kepada Allah? Ketakwaan kalian. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud dengan ketakwaan kita jemaah sekalian adalah apabila kita beribadah kepada Allah dengan memenuhi 2 syarat. Dan 2 syarat ini adalah 2 syarat amal ibadah kita sampai kepada Allah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek kita beramal tanpa memenuhi 2 syarat ini, atau salah satunya saja, amalan kita tertolak. Syarat yang pertama adalah kita niatkan dengan ikhlas, yaitu kita beramal, kita beribadah kepada Allah semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa dalam ayat ini. Kita bertakwa berarti kita menyembelih hewan kurban itu atas dasar ikhlas. Kita berharap ganjarannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, ibadah kurban ini termasuk ibadah yang rawan niat kita menjadi rusak. Karena orang semua akan melihat hewan kurban kita. Apalagi kalau hewan kurbannya besar, seekor sapi yang sampai 500 kg, bahkan sampai 1 ton, pemilik sapi ini harus benar-benar berusaha menjaga keikhlasannya. Bisa jadi awalnya dia ikhlas, tiba-tiba muncul pujian-pujian dari masyarakat. Wah, si fulan, dia nggak kikir loh. Coba lihat, hewan kurbannya saja sampai 1 ton. Harganya pasti mahal. Tadinya dia ikhlas. Ketika mendengar pujian-pujian itu, mulai muncul di hatinya rasa ingin dipuji. Belum lagi dia foto atau dia videokan hewan kurbannya lalu upload ke medsos. Maka dia pun pingin warga medsos semuanya memuji-muji dia. Ini bahaya jemaah sekalian. Mungkin awalnya dia ikhlas, tapi setan kemudian berusaha menjerumuskannya dalam riya, ingin dipuji orang. Kalau dia tidak segera memperbaiki niatnya, dia biarkan saja, maka amalannya tertolak. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil.
Beliau ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata beliau, ar-riya, itulah riya. Jadi dapat dosa syirik. Meskipun syirik kecil, para ulama menjelaskan syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Maka ini syarat diterimanya ibadah yang pertama. Kita lakukan dengan ikhlas. Dan itulah yang dimaksud dengan takwa. Syarat yang kedua, kita lakukan amalan itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, meskipun seseorang itu niatnya sudah ikhlas, tapi amalannya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun niat kita sudah ikhlas, tapi amalan kita tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka amalan kita masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan, kita lihat saja nanti di akhirat apakah amalan kita diterima atau tidak. Na'udzubillah, kalau kita berkata seperti itu, berarti kita meragukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang menegaskan, barang siapa melakukan satu amalan tidak sesuai petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Contoh jemaah sekalian, misalkan ada orang yang mau berkorban dengan menyembelih ayam. Padahal yang ditetapkan oleh Nabi SAW cuma 3 ekor atau 3 jenis hewan. Kambing, sapi, dan onta. Lalu ada orang yang mau berkorban dengan menyembelih ayam. Meskipun dia sembelih 1000 ekor, tidak sah sebagai hewan kurban. Itu cuma sembelihan biasa. Kalau dia niatkan sebagai hewan kurban, itu tidak sah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang disebut ketakwaan. Oleh karenanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Artinya, orang yang mengamalkan amalan itu dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian yang sampai kepada Allah. Bukan daging, bukan darah hewan kurban tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan satu ayat lagi dalam bab ikhlas, yaitu surat Ali Imran ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah, apabila kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hati-hatimu, ataupun kamu tampakkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maksud ayat ini jemaah sekalian sangat jelas. Apa yang ada di dalam hati kita maupun apa yang kita amalkan secara zahir. Secara zahir itu maksudnya orang lain bisa mendengar dan bisa melihat. Maka semuanya Allah tahu. Sementara manusia hanya mengetahui yang zahir saja. Yang batin, yang ada dalam hati kita, mereka tidak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Oleh karenanya jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita melakukan ibadah dengan ikhlas.
Karena kita bisa menyembunyikan niat kita di hadapan manusia. Tapi kita nggak mungkin menyembunyikan niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun niat kita, Allah tahu. Maka dari itu, berniatlah yang benar, yaitu niatkan ibadah kita ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di hari kiamat, keikhlasan kita akan mendapatkan balasan. Setiap keikhlasan kita dicatat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati. Sebagaimana lisan kita memiliki amalan seperti zikir-zikir, membaca Al-Quran, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tubuh kita juga memiliki amalan seperti gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, manasik haji dan umrah. Maka hati kita juga memiliki amalan. Pokok amalan hati adalah keikhlasan. Begitu pula cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, takut azabnya, bertawakal, bergantung hati hanya kepadanya. Itu semua amalan-amalan hati yang manusia tidak mengetahuinya. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat sebagai amal kebaikan kita. Oleh karenanya, ayat ini mengingatkan kita untuk memperhatikan amalan hati dan selalu berusaha memperbaiki hati. Bukan hanya amalan yang nampak saja, yang zahir saja, tapi juga amalan-amalan yang batin. Inilah jemaah sekalian pembahasan ringkas 3 ayat yang berbicara tentang ikhlas. Dari bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi artinya yang ada di dalam hati kita. Jadi jemaah sekalian, niat itu kata Imam Nawawi rahimahullah harus dihadirkan. Sebagaimana insya Allah akan kita pelajari kewajiban menghadirkan niat ini dalam ini, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik. Jadi pertanyaan beliau tentang korban kerbau. Maka para ulama menjelaskan kerbau itu termasuk jenis sapi, sehingga dia boleh dijadikan sebagai hewan korban. Sama dengan kambing, jenisnya juga sangat banyak. Maka semua jenis kambing itu juga boleh dijadikan sebagai hewan korban. Apakah kambing Jawa, atau domba Garut, atau apa saja. Yang penting masih jenis kambing, maka semuanya bisa dijadikan sebagai hewan korban. Barangkali demikian Pak, wallahu a'lam. Karena dia masih jenis yang sama, meskipun disebut kerbau, tidak disebut sapi, tapi dia masih sebangsa dengan sapi, sehingga itu juga bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Sebagaimana itu juga kena zakat. Jadi 3 hewan ini juga 3 hewan yang ada zakatnya. Kambing, sapi, dan onta. Kalau ayam, biarpun kita punya 10.000 ekor ayam, itu nggak ada zakatnya. Kecuali kita pedagang ayam, maka kena zakat perdagangan. Tapi zakat peternakan tidak kena. Zakat peternakan hanya untuk 3 jenis hewan tadi.
Demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik. Jadi pertanyaan tentang ujub. Ujub itu artinya adalah seseorang membanggakan dirinya. Bangga dia sudah bisa melakukan sejumlah amal-amal kebaikan. Maka jamaah sekalian, ini juga termasuk syirik. Termasuk hal yang sangat dilarang. Kenapa? Karena kita bisa beribadah itu semata-mata pertolongan Allah, bukan kehebatan kita. Bukan kehebatan kita. Dan ujub ada kemiripan dengan riya. Riya itu kan ingin dipuji orang. Berarti orang yang riya itu dia mempersekutukan Allah dengan manusia. Sedangkan ujub dia mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa hebat, merasa tinggi, merasa mulia. Dan ini bertentangan dengan makna ibadah. Ibadah itu kan penghambaan. Yaitu kita hinakan, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Allah yang kita agungkan. Bukan diri kita yang ditinggikan. Bukan diri kita yang diagungkan. Makanya jemaah sekalian, doa ketika sujud itu doa yang sangat mustajab. Kenapa? Karena ketika kita bersujud, itulah kondisi perendahan diri kita yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghormatan dengan cara bersujud, termasuk juga dengan cara ruku atau sekedar membungkukkan badan, itu nggak pantas kita berikan kepada manusia. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ujub bertentangan dengan makna ibadah itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan, salasun muhlikat, ada 3 yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Jadi jemaah sekalian, sifat kikir itu terkadang hadir dalam hati kita. Mau bersedekah, muncul sifat kikir. Tapi kita nggak boleh menaati, harus kita lawan. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Karena hawa nafsu selalu menyuruh kita untuk berbuat yang buruk. Maka harus kita tundukkan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, yang dapat membinasakan manusia adalah ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan ujub. Rasa kagum, rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Jadi ini mirip dengan riya. Tidak patut kita merasa ujub, harusnya kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Dia yang meminta. Tadi sudah kita bahas. Jadi tentang orang yang bersedekah, kemudian dia meminta agar yang disedekahi itu mendoakannya. Ini kata para ulama tidak boleh. Betul, orang yang disedekahi wajib mendoakan kepada yang mensedekahi kepadanya, kepada orang yang bersedekah untuknya. Wajib kita doakan. Kalau ada yang bersedekah kepada kita, wajib kita doakan.
termasuk bersedekah ke masjid. Itu kan hakikatnya bersedekah kepada kita juga. Karena kita yang akan menikmati fasilitas masjid tersebut. Wajib kita doakan dia. Tetapi orang yang bersedekah, dia tidak boleh berharap dari orang yang disedekahi itu untuk mendoakannya. Kenapa? Karena kalau begitu, dia harapkan balasan dari makhluk. Dia hanya boleh berharap balasan dari Allah semata. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Pak. Baik. Iya. Ini pertanyaan penting. Bagaimana usaha yang praktis agar kita selalu ikhlas? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat saja, orang-orang yang sangat ikhlas, masih disuruh dan diajarkan doa oleh Rasulullah SAW supaya selalu ikhlas. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu atau berbuat syirik terhadapmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Jadi jemaah sekalian, doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari riya. Karena riya itu termasuk syirik. Namun lafaz doa ini bersifat umum. Kita minta perlindungan kepada Allah dari semua dosa syirik. Jadi, ikhlas itu tidak mudah, sehingga kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berusaha dan terus mengontrol niat kita. Jadi, kapan kita mulai ikhlas? Sebelum beramal, sepanjang beramal, dan setelah beramal. Sebelum dan sepanjang beramal, agar terjaga dari riya dan sum'ah. Sum'ah itu artinya sama dengan riya, ingin dipuji orang. Cuma bedanya, sum'ah ingin didengarkan oleh orang supaya mereka memujinya. Kalau riya ingin diperlihatkan kepada orang agar mereka memujinya. Kalau setelah beramal, agar terjaga dari ujub dan sombong. Jadi penyakit sebelum dan sepanjang beramal adalah riya dan sum'ah. Penyakit setelah beramal, ujub dan sombong. Jadi sebelum beramal, luruskan dulu niat kita. Dan sepanjang beramal, harus selalu kita jaga niat kita. Setelah beramal pun masih kita jaga. Karena jemaah sekalian, bisa jadi ada orang awalnya dia ikhlas, tapi di pertengahan amalan muncul riya. Dia lagi sholat sunnah di masjid misalkan, tiba-tiba kayaknya masuk orang lain di masjid, apalagi kayaknya calon mertua yang masuk. Mulai dia bagus-baguskan sholatnya, dia tampilkan dia seakan-akan sedang khusyuk sekali dalam sholatnya. Padahal awalnya dia ikhlas. Tapi kemudian di pertengahan rusak niatnya. Jadi sepanjang beribadah kita harus terus menjaga niat kita. Kalau kemudian muncul rasa ingin dipuji orang, segera diluruskan. Kalau kita segera meluruskan, maka ibadah kita selamat. Tapi kalau kita biarkan sampai akhir, maka ibadah kita tidak selamat, ibadah kita tertolak.
Kecuali kata para ulama, apabila ibadah itu tidak berhubungan antara awal dan akhirnya. Contoh baca Quran. Kalau seseorang baca 50 ayat dengan ikhlas, kemudian masuk ayat 51 sampai 100 riya, maka 50 ayat yang pertama tetap diterima. Tapi kalau sholat, jika muncul riyanya, meskipun sudah hampir salam, maka dari awal sampai akhir, dia nggak dapat pahala. Kenapa? Karena sholat ibadah yang berhubungan dari awal sampai akhir. Makanya kalau ada orang buang angin sebelum salam, maka sholatnya batal. Dia harus berwudhu lagi, dan dia mulai sholat dari awal lagi. Bukan melanjutkan tasyahud akhir, bukan. Tapi dia harus sholat dari awal. Karena sholat ibadah yang berhubungan dari awal sampai akhir. Tapi jemaah sekalian, apabila muncul riya di pertengahan ibadah, lalu dia berusaha menghilangkannya, maka Allah maafkan. Bahkan kata para ulama, dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah untuk menundukkan hawa nafsunya. Jadi kesimpulannya, sebelum ibadah, luruskan dulu niat. Sepanjang ibadah, jaga niatnya. Kalau mulai melenceng, luruskan lagi. Bahkan setelah ibadah pun masih harus dijaga niat kita. Sampai kapan seperti itu? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena ikhlas itu kan ibadah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Itulah kehidupan kita. Harus selalu ikhlas dan berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang hidup kita. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Hewan yang bagus karena cacat yang bagus yang paling baik. Ini pertanyaan bagus. Jadi kata beliau, ketika kurban kita diperintahkan mencari hewan yang paling bagus. Nggak boleh ada cacat. Bahkan ada cacat yang bisa menghalangi sahnya hewan kurban. Atau minimalnya makruh. Apakah itu bukan termasuk riya? Jawabannya bukan. Karena riya itu tempatnya di hati. Kecuali kalau dia ingin dipuji orang. Hewannya paling bagus, nggak ada cacat. Baru menjadi riya. Selama niatnya dia lakukan itu ikhlas untuk persembahan kepada Allah, bukan mengharap pujian manusia, maka itu bukan riya. Itu bukan riya. Bahkan jemaah sekalian, kita sengaja ingin memperlihatkan kepada manusia, ini hewan kurban yang sebenarnya. Itu belum tentu riya. Tergantung niat kita. Niat kita apa? Kalau niat kita ingin mengedukasi, memberikan bimbingan kepada masyarakat, hewan kurban itu harus seperti ini, nggak ada cacatnya, maka itu menjadi dakwah. Menjadi dakwah. Yang riya itu kalau kita niatnya ingin dipuji. Makanya Rasulullah SAW pernah sholat sampai naik ke atas mimbar. Wah, bukan mimbar seperti ini, mimbar seperti ini sulit dinaiki. Mimbar yang ada tangganya. Itu beliau sampai naik ke atas mimbar, Pak. Setelah sholat, beliau mengatakan, "Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu sholati." Aku melakukan ini, aku naik ke atas mimbar agar kalian bisa mengikuti aku dan kalian tahu bagaimana cara sholatku. Sehingga jamaah yang di belakang bisa lihat bagaimana cara sholat beliau. Jadi, semua kembali kepada niat. Kalau niatnya semata mengharap balasan dari Allah, bukan ingin dipuji orang, berarti dia nggak riya. Berarti dia tidak riya. Makanya jemaah sekalian, kita nggak boleh menuduh orang, wah dia cuma riya saja. Nggak boleh.
Karena kita kan nggak tahu hatinya. Kita tidak tahu hatinya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu